Di Indonesia, orang pintar didefinisikan sebagai orang yang suka mengkritik pemerintah, mencari kesalahan pemerintah, dan suka mengomentari pola komunikasi pemerintah. Itu bukan kata aku, tapi itu kata presiden di pidatonya yang ini. Orang-orang pintar yang bisa bicara, ngejek, mencari kesalahan terus. Kalau kita mau ikut aturan berpikir ala Pak Presiden bahwa orang-orang pintar adalah orang-orang yang suka mengkritik pemerintah, lalu kita masukkan ke dalam sebuah kerangka berpikir yang disebut silogisme dengan premis mayor, orang pintar adalah orang yang suka mengkritik pemerintah. Lalu kita masukkan premis minor, Ranum tidak suka mengkritik pemerintah. Lalu kita akan dapat kesimpulan bahwa Ranum bukanlah orang pintar. Berbicara tentang orang-orang pintar dan orang-orang yang tidak pintar, kita bisa lihat kesenjangan dua kelompok ini di Indonesia sangat jelas. Masyarakat kecil tidak diberi kesempatan untuk berpikir karena tuntutan hidup mereka membuat mereka lebih memilih bertahan hidup ketimbang belajar. Jika kesenjangan antara warga negara dengan intelektual yang cukup dan warga negara dengan kemampuan berpikir yang tidak layak, di tengah-tengah pemerintahan yang menganggap bahwa kekuasaan tertinggi itu ada di tangan mereka, maka sewaktu-waktu kegiatan yang sekiranya mampu menunjang rakyat dalam berpikir akan dilarang. Kegiatan berdiskusi ataupun membaca buku sewaktu-waktu nanti akan dianggap sebagai simbol pemberontakan. Pemerintah yang bekerja sesukanya seakan-akan kekuasaan tertinggi itu ada di tangan mereka pasti akan takut dengan simbol-simbol perlawanan, seperti bendera One Piece yang sempat dilarang di Indonesia beberapa bulan silam, atau simbol burung Mockingjay di film The Hunger Games yang mungkin semua orang udah nonton. Kalau kata aku, nonton itu nggak akan cukup. Kalian harus baca bukunya supaya kalian tahu betapa cerdasnya Susan Collins dalam mengimitasi realitas sosial ke dalam cerita fiksi. Aku nggak tahu kalau negara lain relate sama jalan cerita di novel ini, tapi kita punya alasan untuk takut bahwa cerita yang ada di novel The Hunger Games itu benar-benar sudah terjadi di realitas sosial kita, di mana anak-anak muda kita dibenturkan untuk bersaing satu sama lain mencari lapangan pekerjaan yang dijanjikan tapi nihil realisasi, ketakutan pemerintah sama simbol-simbol perlawanan, penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran, dan pemborosan anggaran yang bisa membuka kemungkinan untuk penyalahgunaan uang dan kuasa.